Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Togu Hasril, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta dari SDN Kebun Pala 11 Pagi. Perkenalkan, nama saya Chandra Andriawan, CGP Angkatan 10 DKI Jakarta dari SMK Negeri 51 Jakarta. Dan saya Muhammad Berat Maulana dari SD Islama Syafian 03 Jakarta. Baik, di sini saya akan berperan sebagai pengamat. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian terhadap proses coaching hari ini. Yang pertama saya akan menyampaikan prinsip coaching. Prinsip coaching itu yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Yang kemudian kompetensi inti dari coaching itu tersendiri yaitu adalah kehadiran penuh. Kita menghadirkan diri kita sebagai coach, nanti Pak Chandra sebagai coach, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita dan mendengarkan dengan rasa. Sebelum proses coaching nanti akan dimulai, saya sedikit bertanya kepada Pak Chandra, kompetensi inti apa yang nanti akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti terhadap coaching? Ya, baik, terima kasih Pak Miras. Tadi yang sudah saya sampaikan oleh Bapak, mungkin saya lebih menekankan ke kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir, tolak ukur yang menjadi pencapaian atau ketercapaian nanti dalam proses coaching itu apa? Yang saya ingin capai sih mungkin lebih ke menggali ide-ide dari coach sendiri sehingga coach menemukan solusinya sendiri. Baik, mungkin bisa dimulai ya proses coaching kita dari ini. Silakan Pak Chandra dengan. Ya. Pak Chandra, ada waktu nggak sebentar? Ada banget. Iya, soalnya saya mau sedikit curhat nih, jadi mungkin waktunya ada banyak nih Pak. Boleh Pak, silakan. Jadi nggak mengganggu waktu ya Pak ya. Alhamdulillah saya ada waktu kosong. Iya, jadi saya merasa tuh semenjak anak-anak liburan itu kayaknya motivasi belajarnya tuh kayaknya berkurang.
apalagi kemarin 2 minggu liburan itu mungkin mereka habiskan waktu bermain game, nonton. Jadi memang motivasi belajar berkurang ketika masuk mulai belajar baru, karena di kelas 6 ini kan karena kami belajar itu kan kelas 6 SD itu hanya 1 semester ya. Di semester kedua itu persiapan untuk ujian. Jadi memang butuh waktu dan motivasi belajar khusus agar anak bisa mengejar materi, Pak. Gimana menurut Bapak? Ya, baik, tadi kan Bapak menyampaikan terkait motivasi ya, Pak ya. Jadi motivasi anak yang berkurang setelah libur ya, Pak. Apalagi nanti mau kelas 6 kan mau menghadapi ujian ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira ini sebelum kita saya menanyakan lebih lanjut, dari akhir obrolan kita ini nanti yang Bapak ingin capai apa ya? Sebenarnya saya ingin mencapai bahwa anak-anak termotivasi belajar gitu. Niat untuk datang ke sekolah itu benar-benar belajar agar bisa nanti di semester berikutnya ketika satu ujian itu mendapatkan SMP negeri yang mereka inginkan, Pak. Ya. Itu mungkin tujuannya. Nah, menurut Bapak motivasi belajar buat anak itu contohnya seperti apa? Iya, maksudnya ketika saya masuk ke dalam kelas, anak-anak masuk dalam kelas, setelah kebiasaan pagi itu memang sudah kondisi siap bertarung untuk belajar, Pak. Jadi enggak yang masih keluar masuk atau bermain dalam kelas atau bikin kegaduhan. Jadi maunya saya tuh ketika dalam kelas itu memang sudah siap untuk belajar. Ya. Nah, dari Bapak sendiri nih, idealnya agar anak-anak termotivasi sebagai Bapak sebagai guru tuh idealnya langkah-langkahnya gimana? Sebenarnya waktu pertama kali kita masuk itu saya sudah bikin asesmen ya, Pak. Ternyata asesmen itu memang gaya belajar mereka tuh harus penuh dengan video ya, Pak. Jadi ketika kita kemarin bikin gambar juga kurang menarik buat mereka, pembelajaran seperti biasanya kurang menarik, mungkin pembelajaran dengan video dengan sesuai zamannya ya, mungkin video-video yang kita bikin animasi mungkin lebih menarik buat mereka. Jadi motivasi mereka mudah-mudahan akan terbangun. Berarti dari Bapak sendiri mungkin berupa visual ya, Pak ya? Iya. Berupa visual biar anak-anak itu untuk anak SD ya, Pak ya? Iya. Biar tertarik. Nah, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak sudah menerapkan itu di skala berapa? Kalau saya merasa masih 6 ya, karena kita baru masukin 1 minggu pembelajaran semenjak libur kemarin. Saya juga masih melakukan asesmen ya, jadi belum, karena memang saya sudah
melakukan asesmen sama guru sebelumnya di kelas 5 lalu sama anak-anak, jadi memang baru asesmen yang saya dapat, jadi belum memulai pembelajaran yang memang bagaimana memancing mereka termotivasi, Pak. Nah, tadi kan Bapak menyampaikan dari skala berapa tadi? 6 masih. Nah, untuk mencapai skala 10 nih, kira-kira kiat-kiat apa nih yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat? Yang pertama itu saya harus bicara dulu dengan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah ya Pak. Karena ketika saya ingin membuat pembelajarannya atraktif dan menarik itu, saya membutuhkan beberapa perangkat lah, misalnya kayak proyektor, layar, itu kan memang yang diperlukan. Dan yang kedua itu memang tidak di sekolah kami itu tidak semua kelas ada proyektor ya, jadi memang harus dipakai bergantian. Jadi saya harus bicara langsung dengan kepala sekolah untuk bisa mendapatkan bahwa saya ingin lebih banyak saya menggunakan media. Terus yang kedua juga kayaknya saya perlu juga bicara dengan rekan sejawat agar bisa mengerti kondisi di kelas saya, jadi bisa saya menggunakan vektor. Dan yang paling penting mungkin yang terakhir adalah yang buat anak ya Pak. Jadi saya mau mencoba membuat media pembelajaran lebih menarik, jadi bisa menambah motivasi mereka Pak. Ya, tadi yang sudah Bapak sampaikan berarti lebih ke komunikasi ke teman-teman ya, untuk mempersiapkan apa yang Bapak inginkan untuk motivasi belajar anak-anak. Betul Pak. Nah, kira-kira kapan Pak mau dilakukan terkait tadi Bapak rencana Bapak? Ya mungkin di hari Senin ya Pak. Jadi di hari Senin itu saya memang kebetulan sudah bikin jadwal untuk bicara di kepala sekolah. Kemungkinan Senin itu saya mulai untuk bicara di kepala sekolah. Setelah itu mungkin baru kita bicara dengan rekan sejawat di akhir pembelajaran itu. Biasanya di sore kita ada evaluasi setiap hari, jadi mungkin nanti di situ bisa disampaikan ibu kepala sekolah tentang apa yang saya butuhkan. Dan dari sekarang pun saya sudah mulai belajar bagaimana sih cara membuat materi-materi yang menarik, media pembelajaran yang bagus. Jadi saya sudah mulai melakukan membuat media. Ya, Seninnya Senin besok. Senin besok Pak. Senin besok berarti dalam waktu dekat ya pasti ya, biar bisa diterapkan apa yang udah Bapak rencana. Iya Pak. Nah, dari obrolan kita nih, udah yang Bapak dapatkan dari obrolan kita yang apa ya Pak kira-kira? Iya. Ngobrol nih ya kan? Iya. Dengan bantuan Bapak ya saya mungkin mulai terbuka pikiran bahwa memang ini butuh kerjasama, butuh kerjasama antara rekan-rekan sejawat dengan kepala sekolah juga.
mungkin juga terkait dengan para teknik ya Pak ya, pekerja di sekolah juga mungkin ini butuh kerjasama gitu. Dan yang memang yang paling penting setelah pembicaraan ini mulai terbuka pikiran saya bagaimana caranya membuat anak itu lebih motivasi dalam belajar Pak. Kemudian yang setelah kita ngobrol dari awal sampai sekarang nih, kira-kira Bapak dapat apa nih dari obrolan kita? Ya saya sih ibaratnya gini, yang pertama itu saya lebih lega ya karena apa yang menjadi permasalahan saya ini bisa saya ceritakan kepada orang yang memang saya percaya gitu. Jadi saya bisa lebih terbuka pikiran karena apa yang saya pelajari ternyata saya belum berani mengungkapkan orang lain Pak. Jadi memang baru sama Bapak saya cerita, mudah-mudahan dengan saya bercerita walaupun memang tadi Bapak mempertanyakan memang yang belum pernah saya pikir sebelumnya jadi terbuka Pak. Jadi saya bisa memikirkan langkah-langkah saya berikutnya Pak. Baik, tadi kan kita sudah ngobrol banyak nih ya. Nanti saya pengen tahu sih Pak, dari kelanjutan dari kita obrol ini, semoga nanti bisa Bapak terapkan yang Bapak rencanakan bisa diterapkan. Mungkin itu saja sih Pak ya untuk obrolan kita saat ini gitu. Mungkin saya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Saya pengen tahu kelanjutannya dari rencana apakah rencana apa yang diterapkan nantinya gitu. Kalau Bapak punya waktu mungkin 2 minggu Pak, 2 minggu karena rencana saya itu setelah kita pembelajaran itu per 2 minggu saya mau bikin asesmen ulang Pak. Ya, jadi per 2 minggu kita melihat apakah motivasi bertambah atau memang tidak berubah. Jadi mungkin di hari Jumat minggu lalu kita bisa ketemu. Mudah-mudahan nggak punya waktu. Iya, amin. Nanti kita cari waktu lagi ya sambil ngobrol. Siapa? Luar biasa sesi coaching kita hari ini ya, dari Pak Chandra sebagai coach dan Pak Togus sebagai coach. Saya lihat dari percakapannya sudah menggunakan alur Tirta, kemudian Pak Chandra sebagai coach juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan Pak Togus sebagai coach ini juga sudah mulai terbuka, sehingga Bapak juga mendengarkan dengan aktif, dan ini saya rasa proses coaching hari ini sangat luar biasa dan berhasil. Mudah-mudahan kedepannya nanti dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi Pak Teguh dapat melaksanakan dengan baik ya, dari hasil yang tadi, ide-idenya yang muncul secara natural itu, munculnya itu mungkin nanti akan saya rasa cukup baik ya. Mungkin terima kasih itu ya
Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.